sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Grup Besar 4 Mahasiswa Fakultas Keperawatan mempersembahkan video edukasi manajemen bencana tsunami. Menurut WHO dan UU nomor 24 tahun 2007, bencana merupakan kejadian yang mengganggu kehidupan normal yang mengakibatkan kerusakan, penderitaan, korban jiwa baik karena faktor alam, non-alam maupun manusia. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, dikarenakan kita berada di wilayah cincin api Pasifik. Secara umum, manajemen bencana terdiri dari 3 fase utama. Yang pertama adalah prabencana, dilakukan edukasi, mitigasi risiko, pencegahan, dan juga kesiapsiagaan. Fase kedua adalah fase tanggap darurat. Dalam fase ini dilakukan evakuasi dan juga penyelamatan korban, juga pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam fase ini terdapat 3 tim respon cepat. Yang pertama adalah Rapid Medical Assessment, yaitu para dokter, perawat, dan juga kru ambulans. Tim kedua yaitu Rapid Health Assessment yang terdiri dari sanitarian, apoteker, dan juga petugas laboratorium. Yang ketiga adalah Rapid Logistic Support yang terdiri dari tim logistik, tim komunikasi, dan juga shelter ataupun pengungsian. Fase terakhir adalah fase pasca bencana. Dalam fase ini dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi baik fisik maupun psikososial. Dalam ketiga fase ini, perawat memiliki peran strategis, tidak hanya merawat secara klinis, tetapi juga sebagai edukator, kolaborator, dan juga penghubung antara layanan masyarakat dan juga sistem kesehatan. Untuk melihat lebih jelas bagaimana manajemen bencana tsunami, mari kita saksikan video berikut ini. Ibu, selamat pagi. Oh iya pagi Bu, Bu ada apa ya? Ibu lagi sibuk gak? Enggak sih Bu, ini lagi aja. Banyak, boleh ngobrol bentar Bu? Iya, ayo duduk sini nggak apa-apa. Ya boleh, nggak apa-apa. Mari Bu, Oke. ada apa ya Pak? Ya, jadi begini Bu, kami dari tim BNPB dari pemerintah. Jadi kami tahu bahwa daerah ini sudah pernah gempa ya Bu ya? Oh iya itu kemarin ada gempa tapi nggak terlalu kuat sih. Oh, nggak tahu. Iya. Oke. Ya, jadi kami melihat ada potensi bencana lain nih Bu. Iya Bu. Bencana? Iya, bencana lain. Nah, kami dari tim BNPB ini ingin edukasi warga Bu, biar warga tuh tahu kalau terjadi bencana khususnya tsunami kan dekat pantai kan Bu ya. Iya benar Bu. Iya. Supaya warga-warga ini tahu mereka harus ngelakuin apa nantinya. Iya. Jadi kami minta tolong ke Ibu sebagai Ibu RT benar Bu ya? Iya benar Bu. Iya, untuk memberitahukan kepada warga-warga supaya bisa datang nanti ke gedung BNPB yang terdekat ini untuk mengadakan edukasi dan informasi. Oke, jadi besok kami sana sekitar jam 12 aja ya Bu? Iya, boleh Bu. Oke, iya Bu, ya saya sekalian infokan ke warga sekitar sini. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih juga ya buat Iya. informasi ya Pak. Iya. Oke, panas banget. Baik ibu-ibu bapak-bapak semua. Udah di sini nggak semuanya? Sudah. Jenazahnya udah dicek? Sudah. Nah, jadi bapak ibu semua, kemarin itu saya didatangi oleh BNPB. Karena kan kemarin ada gempa kan di sini. Iya. Jadi ada yang mereka selenggarakan acara nanti. Kita besok disuruh datang ke kantornya. Sekitar jam 12. Diharapkan semuanya datang ya Bapak Ibu. Iya.
Ambil aja. Nggak mau, Buang-buang waktu aja. Bu, ini tuh bukan buang-buang waktu, Ibu. Sekitar 2 jam aja. Ini jualan lagi gimana? Suami saya kalau saya nggak datang bagaimana, Ibu? Diharapkan datang, nanti nggak dikasih sembako. Kalau bisa cepat datang ya. Sembako Ibu datang. Oke. Udah, sampai itu aja bisa bubar. Bye-bye. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang ke kantor ini. Jadi tujuan kami mengundang Bapak Ibu semua datang di sini adalah untuk sosialisasi karena kemarin kan Bapak Ibu gempa kan kemarin rasakan. Jadi di sini kami sosialisasi tentang tsunami karena Bapak Ibu semua tinggal di daerah pesisir dan itu sangat tinggi resikonya terkena tsunami. Oke, Bapak Ibu perlu tahu dulu ya apa definisi dari tsunami itu. Jadi tsunami itu adalah gelombang laut yang bisa menjalar dengan kecepatan tinggi dan punya ketinggian bisa puluhan meter yang bersifat merusak. Nah, penyebabnya apa sih Bapak Ibu? Penyebabnya itu ada 3. Ada gempa bumi, gunung meletus, dan pergeseran tanah di bawah laut atau longsor di bawah laut. Kemudian tanda-tanda yang terjadi apa saja? Yang pertama itu ada gempa besar, lalu ada air laut surut, kemudian bunyi gemuruh di tengah lautan dan banyak ikan yang menggelepar di pantai yang airnya surut. Ketika Bapak Ibu sudah dapat tanda-tandanya, kira-kira apa yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum itu? Yang pertama, Bapak Ibu perlu mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, Bapak Ibu pantau informasi dari media resmi seperti BMKG, BNPB, dan pemerintah setempat. Kemudian, lari ke tempat yang tinggi seperti bukit untuk menghindari tsunami. Lalu yang keempat, jauhi pantai, apalagi kalau misalnya pantainya surut kan banyak ikan tuh. Jangan tangkap ikan dulu ya Bapak Ibu untuk menghindari tsunami. Oke, saat bencana itu, apalagi saat gempa kita harus waspada dengan gempa susulan. Terus tetap tenang. Jadi jangan panik. Apalagi dalam keadaan bahaya itu panik itu malah lebih membahayakan diri kita. Terus kalau kita ada dengar sirine tanda bahaya atau dari pemerintah ada kasih pengumuman, Bapak Ibu semua itu perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Nah, jika telah sampai ke daerah tinggi, bertahan di sana itu jangan kembali sampai ada pernyataan yang keluar dari pemerintah. Selanjutnya kita hindari jalan melewati bencana apalagi saat tsunami datang. Soalnya takutnya jembatannya roboh. Terus kalau Bapak Ibu ada bawa kendaraan, terus di jalannya ini macet waktu evakuasi, sebisa mungkin kayaknya Bapak Ibu tinggalkan aja dulu kendaraannya, jalan kaki ke daerah lebih tinggi. Nah terus setelah bencana apa yang harus kita lakukan? Nah setelah bencana itu kita waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Kalau instalasi listrik yang kita tahu seperti kabel-kabel kan, kalau sudah kena tsunami kan pasti putus kan. Nah, dengan tegangan listrik yang tinggi itu takutnya Bapak Ibu dapat tersengat listrik yang sangat berbahaya. Terus jauhi area yang tergenang dan rusak. Bersihkan sarang nyamuk karena dengan tsunami datang, akan banyak genangan air kan. Takutnya dengan adanya nyamuk ini nanti Bapak Ibu kena penyakit-penyakit lagi. Terus buanglah makanan yang terkontaminasi air genangan. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman, dan yang paling penting itu dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan tenda darurat, pakaian, dan makanan. Jika ada Bapak Ibu yang terluka itu sebisa mungkin langsung mencari pertolongan dari petugas kesehatan terdekat. Jadi gempa kemarin tuh gempa tsunami atau bagaimana Bapak Ibu? Ya, sebenarnya itu karena gempanya banyak, jadi punya potensi untuk tsunami. Jadi kita perlu untuk mewaspadai, apalagi kita di daerah pesisir kan ya Bu ya. Jadi kita perlu mewaspadai dengan cara melakukan langkah-langkah yang sudah kami berikan tadi. Oke, ada yang bertanya silakan. Terus kita teh kumpulnya di mana ya? Nah, kumpulnya nanti di tempat evakuasi yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke situ atau bisa ke tempat yang tinggi tadi seperti Bukit Tinggi. Itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau ditinggal di rumah. Barangnya, iya. Oh iya, kalau barangnya. Nah, lebih baik Ibu waspada dengan keselamatan Ibu sendiri daripada Ibu menyelamatkan barang-barangnya. Jadi kita mengutamakan keselamatan diri dulu Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, sudah mengerti semua? Sudah. Oke, apa yang perlu kita lakukan? Ke tempat yang lebih tinggi. Ya, benar. Oke. Oke, Bapak Ibu, sekian dari kami. Kami persilakan untuk kembali beraktivitas.
sudah di lokasi evakuasi, mereka membutuhkan pertolongan medis segera. Baik, sementara kami sana ya. Pemirsa, breaking news, telah terjadi gempa berkekuatan 7,5 skala Richter di daerah Baradaya, Banten pada pukul 16.58 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan data BMKG, gelombang tsunami diperkirakan tiba di Labuan Pandeglang sekitar pukul 17:12 waktu Indonesia bagian Barat dan menjalar ke pesisir Tangerang antara 17.30 sampai 17.40 waktu Indonesia bagian Barat. Warga di pesisir Anyar, Tanjung Kait dan sekitarnya diminta untuk menunggu dan segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Bersama dengan reporter kami, Natalia Pasaribu, di tempat kejadian. Dengan saya, reporter Natalia. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Pantai Anyar. Saya dengan perwakilan BNPB di lokasi. Dengan Ibu adalah? Ibu adalah bagaimana kondisi terkini di lapangan dan apa langkah prioritas dari BNPB saat ini? Oke, untuk kondisi sendiri kami sudah mengevakuasi hampir seluruh warga yang ada di sekitaran Anyar. Sudah lebih dari 20 orang kami dapati dinyatakan meninggal dunia dan sebagian besar itu terdapat luka ringan dan luka berat. Untuk upaya sendiri kami sudah mengirimkan beberapa petugas-petugas kami untuk mengevakuasi korban di zona-zona rawan. Lalu kami juga sudah membuka beberapa posko darurat untuk kebutuhan tim medis serta tim logistik. Itu saja dari kami. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu. Kali ini saya bersama dengan salah satu pasien yang mengalami luka pada bagian kakinya. Ibu, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan perawatan dari tenaga medis? Yang tadi sangat shock sih, tapi sekarang udah membaik dan saya bersyukur karena saya menjadi salah satu korban yang selamat dari bencana ini. Tadi juga udah dikasih makanan sangat ringan, jadi bersyukur juga di balik bencana ini masih banyak orang yang peduli dengan kami. Terima kasih ya Ibu. Pemirsa, itulah tadi wawancara yang dapat kami lakukan. Bersama dengan saya, reporter Natalia Pasaribu, kembali ke studio.